Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sebab itulah kita bisa melaksanakan kehidupan ini dengan semangat dan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita, Nabi yang tak pernah memegang kalkulator, Nabi yang tak pernah pergi ke kantor, tapi akhlaknya menjadi pelopor. Siapakah itu, teman-teman? Iya, Nabi Muhammad SAW. Halo teman-teman Mandawang yang sangat saya cintai ini. Kira-kira bagaimana kabar kalian sekarang? Sepertinya saya agak penasaran. Banyak gak sih yang sedang menonton hari ini? Coba komen di bawah ya. Nah, untuk kesempatan hari ini saya akan mengangkat tema tausiah, yaitu ikhlas. Ikhlas pada dasarnya mempunyai artian yang sangat luas. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam melakukan kegiatan sehari-hari, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam menghormati seseorang atau berbakti pada orang tua. Itu semua butuh keikhlasan, teman-teman. Namun untuk hari ini saya akan membahas ikhlas pada beribadah. Karena mengingat kita pada bulan suci Ramadan ini tentunya berlomba-lomba untuk melipat gandakan ibadah kita. Nah, kira-kira dalam hal-hal tersebut sudahkah kita selangi dengan rasa ikhlas? Nah, mari kita bahas. Ikhlas, pengertian pada umumnya yaitu melakukan apapun tanpa adanya tendensi dan tanpa adanya pamrih. Nah, untuk ikhlas pada beribadah tentunya kita ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada hal-hal selain Allah. Hal-hal selain Allah itu apa kira-kira? Ya bisa manusia, uang, hadiah, dan apapun itu. Nah, kita kan beribadah sebagai umat muslim yang paling realistis itu kan sholat ya, teman-teman. Nah, karena yang sering kalian lakukan sholat, maka kita akan mengambil contoh ibadah sholat. Pada ibadah sholat kalian sehari-hari, kalian kan melakukan sholat 5 waktu ya, teman-teman. Jangan sampai nggak dilakukan, itu kewajiban ya. Nah, dalam proses kalian melakukan sholat 5 waktu itu, kira-kira kalian sudahkah belum menanamkan rasa ikhlas? Atau kalian sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban? Atau kalian sholat hanya untuk dioprak-oprak? Atau kalian sholat hanya ingin dilihat sebagai anak yang alim? Semoga tidak seperti itu ya, teman-teman. Fungsi utama dari sholat itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh zakat kita, puasa kita, haji kita, tidak butuh. Kalau kalian gak mau ya sudah, tidak usah dilakukan. Allah tidak butuh itu. Tapi ya nanti kalau tidak login ke surga ya jangan menyalahkan siapa-siapa. Nah, karena suatu ibadah itu dihitung dari keikhlasannya, teman-teman. Bisa saja orang yang bersedekah dengan uang 1 juta dengan orang yang bersedekah dengan uang 1.000 rupiah, pahalanya lebih besar yang 1.000 rupiah daripada yang 1 juta. Loh, kok bisa kira-kira? Kenapa ya? Karena itu semua kembali lagi dihitung pada tingkat keikhlasan kalian. Percuma kalian sedekah uang sebanyak 1 juta, tapi kalian di belakang tetap memperhitungkan itu dan tetap bahasanya sekarang itu seperti germenang gitu. Percuma kalian kayak gitu. Lebih baik kalian ambil uang 1 juta itu ganti dengan uang 100.000, 10.000, yang dimana kalian memberikan itu penuh dengan keikhlasan, itu malah lebih berguna, lebih terlihat harganya berlipat ganda lebih besar di mata Allah daripada 1 juta kalian tadi itu. Dan yang 1.000 rupiah tadi bisa terlihat besar di mata Allah karena tendensi keikhlasan yang ada pada seseorang tadi, seseorang yang bersedekah tadi. Dia bersedekah 1.000, dia hanya berharap sesuatu yang ada di sisi Allah. Apakah sesuatu yang ada di sisi Allah itu? Yaitu ridho dan juga pahala Allah.
Kita tidak akan pernah tahu suatu saat nanti bagaimana dan sebagai besar apa pahala yang kita dapat. Mungkin kita melihat seseorang yang selalu beriktikaf di masjid, selalu sholat tepat waktu, sholat rawatib nggak pernah bolong, puasa setahun nggak pernah bolong, sampai seumur hidup puasa, zakat nggak terima 2 kilo 7 on, zakat 10 kilo, tapi kok nanti ditimbang pahalanya cuma tidak sepadan dengan apa yang dilakukan. Mungkin kan beberapa orang bingung kok bisa, padahal orang ini di seumur hidupnya itu sangatlah alim ulama, sangatlah zuhud, sangatlah warok. Ternyata dihitung dari keikhlasan. Ya kan, kita tidak tahu kita melakukan hal-hal itu untuk apa. Mungkin kita telah melakukan ibadah yang kita rasa telah untuk Allah, tapi masih terkucil di dalam hati kecil kita, ingin dipuji oleh manusia. Nah, terkadang yang sering kita rasakan, mungkin saya sendiri merasakan itu, ingin dipuji teman-teman. Meskipun seperti ini, saya juga manusia yang masih suka dengan pujian. Saya masih suka kalau dipuji. Saya suka dipuji, ih kamu ya, saya suka. Tapi itu semua nggak akan ada harganya di mata Allah. Kita tidak akan bisa berhenti kalau kita hanya berharap pada manusia. Kita hanya akan bisa merasa cukup berharap kepada Allah, karena Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Apakah waktu kita sholat hanya ingin dilihat oleh manusia akan memberikan uang kepada kita? Kan tidak. Kalau seumpama benar begitu, ya mungkin para kiai-kiai alim ulama sudah kaya sekarang teman-teman. Tapi gak akan seperti itu konteksnya. Kita ingin melakukan hal apapun, kita ingin bersedekah, bahkan kita proses belajar kita di sekolahan pun harus diselingi dengan sifat ikhlas, perasaan ikhlas. Karena contoh ya, kalau kalian sekolah kalian tidak ikhlas, mungkin kalian sekolah cuma hanya ingin mendapat sangu atau hanya ingin melihat kelas kalian. Itu yang salah teman-teman. Ya itu semua kalian anggap bonus saja, tapi tetap ada tujuan, yaitu ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita pada bulan Ramadan ini, jangan sampai ibadah-ibadah kita itu sia-sia di mata Allah. Jadikan ibadah-ibadah kita itu sebagai perlombaan bagaimana kita di akhirat nanti. Nah, dengan itu syaratnya harus ikhlas dalam hati. Jangan hanya ingin dipuji orang lain. Kalian pengen dipuji orang lain pun gak akan dapat apa-apa teman-teman. Yakin, percaya sama aku, gak akan dapat apa-apa, cuma dapat pujian. Itu toh, kalau kalian berharap sama Allah, kalian mau apapun pasti Allah kabulkan. Kalian minta apa? Kalian minta jadi adiknya Cipung, kalian pengen mobil Lamborghini, ya kalian kalau berusaha pasti akan dikabulkan teman-teman. Syaratnya ikhlas dan bersabar serta tawakal kepada Allah. Kalau memang itu baik, ya mungkin sama Allah akan dikabulkan. Kalau memang dampaknya tidak baik, ya mungkin akan dikabulkan di anak cucumu atau akan menjadi amal ibadahmu di suatu hari dengan kesabaranmu itu. Tetap semangat dalam menjalani ibadah-ibadah kita. Semoga kalian selalu ikhlas dalam melakukan segala kegiatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.